Halo Kalbi, Halo Mister, mana yang lain? sebentar ya. Oke.
Udah muncul belum? Kalbi, Faya, Chowki, Chowki. Udah muncul? Sudah, Kak. Oke, jadi kita untuk siapan kuliah ya. Oke, kita dari Oke, saya coba kasih tahu dulu apa reviewnya sedikit sih sebenarnya. Jadi kan sebenarnya materi untuk fisika dasar satu, materi kuliahnya itu adalah materi pretest kalian kemarin. Nah, jadi materi pertama yaitu materi tentang mekanika. Nah, mekanika kan kalian tahu ya kemarin ya. Mekanika itu lumayan banyak materinya. Mekanika itu dimulai dari mempelajari vektornya dulu. Baru nanti kita akan belajar yang namanya kinematika. Nanti baru setelah itu dinamika. Terus usaha dan energi. Terus momentum impuls. Kemudian yang terakhir itu adalah dinamika rotasi. Nah, ini sebenarnya materi untuk UTS kalian. Jadi UTS kalian itu sebenarnya cuman materi mekanika aja. Sisanya yaitu gelombang, fluida, osilasi, dan lain-lain itu akan jadi materi UAS kalian. Jadi untuk yang sekarang kita akan fokus pada materi mekanikanya. Oke, nah mekanika itu materinya harus nyambung. Kenapa? Karena ini saling terkait. Jadi kita nggak bisa langsung misalkan maunya belajar energi aja deh. Nah masalahnya energi itu kita butuh pengetahuan tentang dinamika dan kinematikanya maupun vektornya. Sehingga untuk yang sekarang kita akan coba bahas yang paling awal dulu aja, yaitu kita akan membahas vektor. Oke, kita akan bahas vektor terlebih dahulu. Oke, vektor itu apa yang kalian tahu? Apa? Kalbi, Faya, Shoki, apa? Kalbi, Faya, Shoki. Vektor itu apa? Halo, halo. Apa Kalbi? Halo, halo, halo. Kalbi, Faya, dengar nggak suaranya? Halo, halo, terdengar nggak? Halo, ada yang suaranya. Halo, Kalbi, terdengar nggak? Faya, Shoki, Dengar nggak? halo, Dengar nggak? halo, dengar. Apa Shoki? Vektor itu apa? Mempunyai arah sama nilai. Oke, betul. Jadi vektor itu adalah besaran. Besaran itu adalah sesuatu yang kita ukur. Namanya besaran. Nah, besaran yang seperti apa? Besaran, kita tar dulu. Kita kemana? Gila, saya cek dulu. Besaran, oh iya, kita main bahas besaran. Besaran yang memiliki nilai dan arah. Nilai itu angkanya atau besarnya, arah itu directionnya. Oke, jadi besaran sesuatu yang kita ukur
tapi kita bisa mendapatkan angkanya dan bisa mendapatkan arahnya, itu yang disebut sebagai vektor. Jadi setiap vektor pasti bisa kita cari nilai sama arah. Nah, biasanya vektor itu dituliskan seperti ini. Misalkan, saya punya vektor A. Biasanya kalau vektor A dituliskan seperti ini. Ada garisnya. Nah, sesuai dengan ketentuannya, vektor itu memiliki nilai sama arah. Nilai vektor A biasanya dinyatakan seperti ini. Ini nilai vektor A, sedangkan arah vektor A itu di matematika ditulis seperti ini. Nah, jadi yang ini adalah simbol dari vektor, yang ini adalah simbol dari nilai, nilai vektor atau besar vektor, sedangkan yang ini adalah simbol dari arah vektor. Oke, jadi kalian jangan bingung tentang simbol yang akan dituliskan. Nah, level paling basic dari vektor adalah kita harus tahu bagaimana cara mencari nilai sebuah vektor dan cara mencari arah sebuah vektor. Itu level paling basicnya. Misalkan gini, saya punya contoh, misalkan vektor A. Vektor A misalkan saya punya 1i ditambah 2j ditambah 3k. Kalian tahu kan ya, I, J sama K, I itu menyatakan arah sumbu X, J itu menyatakan arah sumbu Y, dan K menyatakan arah sumbu Z. Nah, tadi kan saya bilang, setiap vektor, apapun itu vektornya, harusnya kita bisa cari nilai vektornya sama arah vektornya. Kalau saya mau minta ke kalian, bagaimana caranya kalian mencari nilai dari vektor A? Gimana caranya? Colby, Faya, Shoki, bagaimana caranya kalian mencari nilai dari vektor A? Nilai sebuah vektor. Gimana caranya? Colby, Faya, Shoki, halo, halo, halo. Gimana, Colby, Kenapa Faya? Kak? Sorry, boleh diulang? Bagaimana caranya Colby mencari nilai atau besar dari vektor A? Gimana caranya? Masing-masing yang IJK-nya itu dikuadratin, Ya, terus terus ditambahin diakarin terus ya. diakar. Ya, betul. Akar kuadrat komponennya. Jadi yang di depan I ada angka satu, satu kuadrat. Di depan J ada angka 2, 2 kuadrat. Di depan K ada angka 3, 3 kuadrat. Kita akan punya akar 14. Oke, gampang ya. Jadi ini cara kita mencari nilai sebuah vektor. Sekarang, pertanyaan kedua. Bagaimana caranya kalian mencari arah dari sebuah vektor? Oke, gimana? Kalbi, Faya, Shauki mencari arah sebuah vektor gimana caranya? Ada ide nggak? Kalbi, Faya, Shauki. Halo? Halo, halo. Aku agak lupa sih Kak. Lupa. Oke, Kolbi. Kalau dalam bayangan Kolbi, kalau disuruh mencari arah sebuah vektor, jangan vektor vektor apapun deh, arah dulu aja ya. Arah vektor. Dalam jawaban Kolbi, jawabannya akan seperti apa ya? Kalau disuruh mencari arah vektor, akan seperti gimana? Jawabannya, kira-kira menurut Kolbi. Bukan vektor A, yang vektor secara umum deh. Disuruh mencari arah, disuruh mencari arah, kira-kira jawabannya akan seperti apa menurut Kolbi? Arahnya ya Kak, kayak ke Hmm. sumbu X, Y, atau Z Nah, gitu. boleh ke sumbu X, ke kanan, ke kiri gitu ya. Ke Iya Kak. atas, ke bawah, atau bahkan mungkin
sekian derajat ya terhadap sumbu apa. Oke, itu betul. Itu namanya arah arah vektor. Tapi itu namanya kalian menyebutkan secara langsung arahnya dengan menggunakan kata-kata kanan, kiri, atas, bawah, atau sudutnya. Boleh nggak? Boleh, boleh banget. Tapi masalahnya, penyebutan arah secara langsung hanya mudah dilakukan kalau vektornya itu vektor satu dimensi atau bahkan vektor dua dimensi. Nah, ketika kita sudah mulai eh, berhadapan dengan vektor tiga dimensi, ada IJK seperti ini. Jujur aja, kalau kalian mau memaksakan pakai arah secara langsung, relatif sulit. Maka dari itu, saya akan lebih suka mengajarkan kalian mencari arah vektor menggunakan matematik. Karena lebih gampang dan lebih mudah untuk dicari. Lihat, vektor A secara matematik adalah nilai A, arah A. Maka kalau saya balik persamaannya, berarti apa? Arah A tidak lain adalah vektor A dibagi dengan nilai vektor A. Udah, ini cara paling mudah mencari arah vektor, yaitu menggunakan matematik. Jadi kita tahu arah vektor A tidak lain vektor A dibagi dengan nilai dari vektor A. Berarti vektor A tadi adalah 1i ditambah 2j ditambah 3k dibagi nilai vektor A, yaitu akar 14. Udah, segini aja, cukup. Loh kok nggak ada kata-kata arah kayak kanan, kiri, atas, bawah? Nggak akan ada. Kenapa? Karena kita menggunakan matematik. Maka hasilnya pasti angka. Pasti kalian nggak familiar kan dengan penyebutan arah seperti ini. Karena kalian di SMA diajarkannya adalah nyebutin arahnya secara langsung. Directionnya langsung. Tapi kalau udah, tapi sebenarnya penyebutan kayak gini juga boleh. Pasti dibenerin kok. Dosennya ngerti cara nentuin arah seperti ini. Dan kalian kan udah ngerti juga kalau arah itu secara matematik ya akan keluarnya angka seperti ini. Ini berlaku untuk vektor yang seperti apapun. Vektor satu dimensi, dua dimensi, tiga dimensi. Oke? Jadi, cara paling mudah mencari besar vektor cukup akar kuadrat komponennya. Cara mencari arah vektor cukup vektor dibagi nilai vektor. Oke? Itu adalah basic dari vektor. Jadi kita harus mengetahui bagaimana mencari besar sebuah vektor dan bagaimana mencari arah sebuah vektor. Itu basic pertama. Oke. Basic kedua dalam kalian menentukan sebuah vektor adalah ini. Vektor itu dapat dilakukan operasi dasar matematika. Nah, ini adalah basic kedua kalian memahami vektor adalah kalian harus bisa melakukan operasi dasar matematika pada vektor. Ini harus basic banget. Ini basic kedua ya. Jadi, vektor itu dapat dilakukan operasi dasar matematik seperti dapat dilakukan yang namanya penambahan dan pengurangan. Jadi, vektor itu dapat ditambah, dapat juga dikurang dengan sesama vektor. Oke, vektor juga dapat dilakukan yang namanya perkalian. Oke, vektor dapat dilakukan pembagian nggak, Colby, Shauki? Bisa nggak, Faya? Bisa nggak dibagi vektor? Bisa? Shauki, Colby, Faya?
Bisa nggak? Halo? Nggak bisa Kak kayaknya. Bisa sebenarnya. Vektor itu bisa dibagi, Faya. Tapi dibaginya dengan angka. Jadi misalkan vektor A dibagi 7 itu bisa. Vektor A dibagi 8 bisa. Tapi karena kita lagi fokus pada operasi dasar vektor, vektor tuh nggak bisa atau tidak ada istilahnya dilakukan pembagian dengan vektor lain. Maka kita hanya fokus sekarang pada perkalian. Nah, perkalian vektor itu ada dua jenis. Yang pertama itu namanya adalah perkalian titik atau biasa disebutnya dot product. Nah, yang kedua namanya perkalian silang atau disebutnya cross product. Oke. Nah, inilah yang disebut sebagai operasi dasar matematik pada vektor. Dan kalian harus bisa menguasai ini, memahami ini di luar kepala. Kayak sama halnya ketika kalian melakukan operasi pada angka, penambahan, pengurangan, perkalian angka. Oke? Nah, kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari yang namanya penambahan dan pengurangan. Penambahan dan pengurangan. Jadi, penambahan dan pengurangan vektor dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, namanya adalah secara matematik atau di buku biasanya sebutnya secara analitik. Sama aja. Oke. Ini kalian lakukan kalau kalian dikasih vektor dalam bentuk angka. Misal, kalian dikasih vektor A, 1i, 2j, 3k. Terus kalian dikasih juga vektor B. Misal, 4i, 5j, 6k. Terus sama kalian mau dilakukan operasi matematika. Misalkan mau ditambah deh, ditambahin. Jadinya kalian akan punya vektor A ditambah dengan vektor B. Nah, kan pasti tahu ya, vektor itu hanya bisa dijumlahkan yang sejenis. Maka I hanya bisa dijumlahkan dengan I, J hanya bisa dijumlahkan dengan J, dan K hanya bisa dijumlahkan dengan K. Sehingga kita akan punya 5i, 7j, 9k. Oke, gampang ya. Ini namanya penjumlahan vektor. Begitupun pengurangan ya. Pengurangan juga hanya dapat dilakukan yang sejenis. Nah, cara yang kedua itu namanya adalah secara grafis atau gambar. Ada kalanya kalian itu dikasih vektor, tapi nggak dikasih angkanya. Dikasihnya misalkan gambar. Contoh, vektor A nggak dikasih tahu angkanya, cuma dikasih tahu gambar vektor A seperti ini. Vektor B nggak dikasih angka atau IJK-nya, cuma dikasih tahu gambar vektor B seperti ini. Nah, terus kalian diminta untuk melakukan penjumlahan antara vektor A dengan vektor B. Nah, gimana nih caranya? Caranya adalah jadi untuk penjumlahan atau pengurangan vektor secara grafis dapat dilakukan dengan dua metode. Metode pertama namanya adalah metode
jajar genjang. Metode kedua itu namanya adalah metode poligon. Nah, ini basic juga. Berarti kalian harus bisa memahami ini cara dasar, secara konsepnya. Kita akan coba satu persatu. Kita mulai dengan metode jajar genjang. Oke, gimana cara kita melakukan metode jajar genjang? Kita copy dulu vektor yang kita jumlahin. Vektor A, kita copy seperti ini. Terus vektor B-nya juga kita copy. Oke, kemudian kita sambunginnya di buntut. Seperti ini. Oke, kemudian kita bikin yang namanya proyeksi. Proyeksi itu adalah pencerminan atau bayangan atau copy paste-nya. Proyeksinya B, kita sambungkan ke kepalanya. Proyeksinya A, kita sambungkan ke kepalanya B. Nanti hasilnya itu adalah dari ujung sampai ujung. Kita tarik garis. Nah, ini adalah hasilnya. Vektor A ditambah dengan vektor B. Nah, pada metode jajar genjang, sudut yang terbentuk adalah sudut apit. Namanya sudut theta. Sudut theta itu adalah sudut apit, yaitu sudut antara buntut dengan buntut. Buntut vektor A dengan buntut vektor B. Nah, sekarang pertanyaannya, ada nggak sih rumus matematikanya? Ternyata ada. Jadi, untuk mengetahui panjang dari garis yang warna orange, ada rumusnya, yaitu kita menggunakan yang namanya aturan kosinus. Jadi, menurut aturan kosinus, panjang garis yang warna kuning, panjang ini mutlak ya, panjang garis dari A tambah B, secara aturan kosinus akan sama kayak akar dari panjang dari garis A dikuadratin ditambah panjang dari garis B dikuadratin ditambah 2 kali panjang garis A, panjang garis B dikali cos theta. Ini adalah rumus aturan kosinus pada metode jajar genjang. Oke. Nah, metode kedua namanya adalah metode poligon. Oke, bagaimana metode poligon? Sama secara konsep, kita copy aja dulu vektor yang mau kita jumlahkan. Jadi vektor A, kita copy seperti ini. Vektor B juga kita tinggal copy aja. Oke. Cuma bedanya kalau poligon disambungnya di kepala. Seperti ini. Nanti hasilnya itu adalah dari ujung sampai ujung. Kalian tinggal tarik garis. Oke. Ini adalah penjumlahannya. Vektor A ditambah dengan vektor B.
Kalau kalian perhatikan, sebenarnya sama aja ya dengan metode jaringan, cuma beda caranya aja. Nah, kalau metode poligon, sudutnya itu adalah yang ini. Sudut antara kepala dengan buntut. Kalau saya bilangnya sudut alfa. Walaupun eh, di beberapa buku nulisnya juga teta. Cuman kalau saya mau bilang teta sama alfa itu beda. Hubungannya apa? Teta ditambah alfa itu pasti akan bentuk sudut 180 derajat. Jadi teta sama alfa itu beda. Tapi hubungannya ada. Nah, ada nggak rumus matematikanya? Jawabannya ada. Rumus matematikanya. Namanya kita gunakan sama aturan kosinus juga. Menurut aturan kosinus, panjang dari garis A tambah B akan sama kayak akar kuadrat dari panjang dari garis A kuadrat ditambah panjang dari garis B kuadrat dikurang 2 kali panjang garis A, panjang garis B dikali kosinus alfa. Inilah aturan kosinus untuk metode poligon. Oke? Kok dari tadi kita pakainya aturannya aturan kosinus terus? Emang nggak ada gitu aturan sinus? Jawabannya ada. Tapi aturan sinus itu dipakai buat ngitung perbandingan. Kayak gini. Sinus menyatakan bahwa dalam kalau kita anggap ini sudut yang di depan B adalah beta dan sudut yang di depan A itu adalah gamma. Nah, aturan sinus itu menyatakan bahwa panjang dari garis B dibagi dengan sin sudut yang menghadapnya, yaitu beta, harus sama dengan panjang dari garis A dibagi sin sudut yang menghadapinya adalah gamma, harus sama dengan panjang dari garis A ditambah B dibagi sin sudut yang menghadapinya, yaitu alfa. Inilah yang disebut sebagai aturan sinus. Jadi aturan itu adalah cuma aturan perbandingan antara sisi dengan sudut yang dihadapi. Oke. Nah, itu namanya adalah penjumlahan sama pengurangan. Mau secara matematik kalau ada angka maupun secara grafis kalau cuma ada gambar. Sampai sini paham kan? Syauki, Kolbi, Faya, ngerti? Paham? Paham nggak? Halo, Paham, Kak. paham ya? Oke, Paham. kalau paham, kita masuk ke materi keduanya. Tadi kan baru penjumlahan, pengurangan. Materi keduanya itu adalah perkalian. Tadi saya kasih tahu kalau perkalian vektor itu ada eh, dua jenis. Yang pertama namanya adalah perkalian titik atau biasa disebut dot product. Oke. Nah, apa sih bedanya antara perkalian dot product dengan perkalian cross product? Apa bedanya, Shauki, Colby, Faya? Bedanya dot product sama cross product. Apa yang kalian tahu? Bedanya apa? Apa? Shauki, Faya, Colby? Apa? Shauki, Colby, Faya?
Halo? Cara ngaliinnya Ah, beda gitu sih. apa? Cara ngaliinnya beda. Oke. Selain itu apa? Yang paling fundamental apa sih? Yang paling fundamental itu adalah di hasil. Dot product hasilnya harus dalam bentuk skalar. Skalar itu apa? Angka. Oke. Hasilnya harus skalar. Artinya dot product nggak boleh hasilnya ada IJK. Hasilnya cuma boleh angka. Nah, yang kedua, kalau tadi kata Colby itu beda di cara mengerjakannya, sebenarnya saya kurang setuju Colby. Kenapa? Karena secara konsep sebenarnya mengerjakannya sama cara konsep. Maka saya akan bilang yang membedakan itu adalah di operatornya. Operator matematikanya. Operator matematik untuk dot product operatornya adalah cosinus theta. Lihat, pakainya theta. Berarti sudut antara buntut dengan buntut. Oke. Nah, kita coba kasih contohnya. Contoh. Vektor A, misalkan 1i ditambah 2j ditambah 3k. Terus saya punya vektor B, misalkan 4i ditambah 5j ditambah 6k. Mau saya lakukan operasi dot product. Karena kita tahu dot product itu hasilnya skalar, maka C sama dengan, bukan vektor C ya, vektor A dot product dengan vektor B. Misalkan gini. Nah, saya tahu kenapa tadi Colby bilangnya cara ngitungnya atau cara ngerjainnya beda. Karena emang waktu di SMA, kalian emang diajarkan cara mengerjakan dot dan cara mengerjakan cross itu beda banget. Maka kalian bisa aja bilang, oh berarti caranya beda. Nah, kenapa bisa gitu? Jadi gini, di SMA itu tuh kebanyakan kalian diajarkan itu namanya rumus cepat. Kebanyakan. Jadi kebanyakan dari kalian tuh diajarin rumus cepat. Biar apa? Biar cepat ngerjainnya. Kenapa? Karena di SMA kebanyakan soal ujian akhirnya itu PG. Sehingga sangat menuntut kecepatan dalam mengerjakan soal. Nah, boleh nggak sih di ITB di kuliah itu pakai rumus cepat? Boleh. Nggak ada yang ngelarang. Cuman, kalian harus ngerti konsepnya. Nah, di sini saya nggak akan coba menjelaskan konsepnya. Nanti kalau ke depannya kalian mau pakai rumus cepat, terserah kalian, karena secara konsep udah saya jelasin. Nah, jadi, saya mau bilang, kalau konsep mengerjakan perkalian dot ataupun perkalian cross, konsepnya sama. Dengan kata lain, secara teori atau konsep mengerjakannya itu sama persis. Kayak gimana caranya? Oke, kalian ingat nggak? Kapan pertama kali kalian diajarkan perkalian? Kapan? Syauki, Kolbi, Faya. Kapan pertama kali kalian diajarkan perkalian? Kapan? SD. Kapan, Kolbi? SD. Kapan? Waktu? Masih SD.
Waktu zaman SD kan ya? Oke, Iya, SD. waktu zaman SD. Mungkin lebih tepatnya SD kelas 2 ya mungkin ya. Kelas 2 atau kelas 3 saya nggak tahu lebih tepatnya ya. Kelas 2 atau kelas 3. Nah, saya akan pakai cara yang sama untuk menghitung perkalian dot atau perkalian cross. Kenapa? Karena pada dasarnya perkalian dot atau cross itu adalah cara SD. Oke, coba ya, kan kayak gini kan. 1i, 2j, 3k. Kita tuliskan vektor A dot vektor B. 4i, 5j, 6k. Cara SD kan kalau saya nggak salah ingat kayak gini caranya ya. Kita mengalihkan semua komponennya dengan komponen bilangan yang akan dikalikan. Maka semuanya kita kalikan. Atau dulu disebutnya adalah cara pelangi ya. Kita mengalihkan semua komponen ini. Seperti ini. Nah, ini sebenarnya adalah cara basic perkalian. Kita mengalihkan semua komponen komponen dari vektor A dengan semua komponen dari vektor B. Nah, apa yang membedakannya? Apa yang membedakan antara perkalian SD dengan perkalian vektor? Dulu di SD itu perkaliannya adalah perkalian skalar, perkalian angka dengan angka. Oke. Nah, sekarang perkalian kita adalah perkalian vektor. Vektor dengan vektor. Nah, yang mengalami perkalian vektor, mau itu perkalian dot atau perkalian cross, itu hanya arah, hanya IJK. Contoh, I dot 4I, kita nulisnya adalah 4 dalam kurung. I dot I. Jadi angkanya sama sekali tidak mengalami perkalian dot ataupun cross. Nah, tambah 5 I dot J tambah 6 I dot K tambah 8 J dot I tambah 10 J dot J tambah 12 J dot K tambah 12 K dot I tambah 15 K dot J tambah 18. Lihat ya, masih sama kayak cara SD kan. Nah, sekarang tugas kalian itu adalah mencari tahu I dot I itu apa sih? Apakah I kuadrat? Apakah II atau apa? Nah, caranya gimana? Kalian bayanginnya gini. Ketika kalian punya I dot I, dalam bayangan kalian itu, kalian kayak punya garis yang arahnya ke sumbu X. Dan garis satu lagi arahnya juga ke sumbu X. Kayak gini. Coba kalian lihat berapa sudut yang terbentuk antara eh, I yang merah dengan I yang hijau. Berapa sudutnya? Colby, Shauki, Faya. Berapa sudutnya? Antara I yang merah Nol. dengan I yang hijau. Berapa? Faya? Nol. 0. Tadi operatornya apa? Cos. Cos 0 berapa Faya? Cos 0? 1. Satu. Berarti kita tahu I dot I itu hasilnya 1. Berlaku juga untuk J dot J dan berlaku juga untuk K dot K. Oke?
Nah, sekarang I dot J. I dot J. Dalam bayangan kalian, I dot J itu kayak gini. Ada garis arah sumbu X. Kemudian ada garis lagi arah sumbu Y. Berapa ini sudutnya? Colby, Syauki, Faya? Berapa? Halo, halo. 90 Kak. 90. Karena operatornya adalah cos. Berapa cos 90? Colby. Berapa? 0 Kak. 0. Berarti kita tahu I dot J itu 0. I dot K juga 0. J dot I juga 0. J dot K 0. K dot I 0. K dot J 0. Jadi alasannya kenapa 0 adalah eh, karena sudutnya 90 derajat. Sehingga C akan sama kayak 4 ditambah 10 ditambah 18. Jawabannya 32. Lihat, sesuai dengan ketentuan. Kalau ketentuannya itu harus skalar. Dan kita dapatnya angka skalar. Nah, sekarang ada nggak sih rumus matematikanya untuk menghitung dot product? Jawabannya adalah ada. Rumus matematikanya seperti ini. Karena kalian tahu C itu adalah A dot B, rumus matematikanya adalah C akan sama kayak besarnya atau nilai vektor A dikali besarnya atau nilai vektor B dikali kosinus beta. Ini rumus matematik untuk mencari dot product. Lihat, kalau kita mau pakai rumus, kita harus tahu besarnya vektor A, besarnya vektor B, dan sudut apit antara vektor A dengan vektor B. Besarnya vektor A kita bisa cari dengan menggunakan akar kuadrat komponennya. Jadi berapa? Akar 14. Besarnya vektor B juga kita bisa cari dengan menggunakan akar kuadrat komponennya. Jadi akar 77. Masalahnya adalah kita nggak tahu sudut antara vektor A dengan vektor B itu berapa. Jadi kita belum bisa pakai ini pada awalnya karena kita nggak tahu sudutnya berapa. Tapi kan sekarang kita udah tahu besarnya C itu 32. Jadi bisa kita balik dong. 32 sama dengan akar 14 dikali akar 77 dikalikan dengan cos theta. Dengan kata lain, kalian justru jadi bisa tahu berapa sudut antara dua buah vektor ini. Dapatlah nilai cos theta-nya. Oke, kalau dapat nilai cos theta, kalian kalau diminta mencari sudutnya, tinggal menggunakan kalkulator, yaitu menggunakan cos inverse dari 32 dibagi akar 14 akar 77. Oke, kalau dihitung pakai kalkulator ya, 32 dibagi akar 14 dapat sudutnya adalah 12,933 derajat. Lihat, artinya dot product bisa kalian gunakan untuk mencari sudut antara dua buah vektor tanpa kalian tahu vektornya itu bentuknya seperti apa. Ngerti? Syauki, Colby, Faya? Paham nggak? Paham? Ngerti nggak? Halo, halo. Halo, halo. Paham Kak. Syauki, paham ya? Oke.
Kita coba lihat soalnya. Saya sebenarnya mau ngasih soal itu soal UTS. Tapi sepengalaman saya di buku yang saya punya yang kumpulan soal UTS dan lain-lain, nggak ada itu soal UTS yang tentang vektor doang. Nggak ada. Kenapa? Karena biasanya vektor itu akan masuk ke dalam materinya, yaitu masuk ke dalam materi mekanika. Maka untuk itu kita kasih soal yang ada aja deh. Jadi kalau kita lihat ya di silabus, bab pertama itu adalah kinematika loh. Jadi bukan vektor. Jadi vektor itu sebenarnya bab nol. Bab, tapi kita perlu memahami vektor. Untuk apa? Untuk bisa memahami bab-bab ini. Itu ya. Oke. Kita coba ya. Nah, ini nggak ada soal tes vektor. Kita coba soal tutorialnya aja. Oke. Saya punya soal seperti ini. A-nya 3i plus 3j min 2k. B-nya min i min 4j plus 2k. C-nya 2i plus 2j plus k. Saya minta kalian coba kerjakan. Tapi yang B-nya aja. Karena kita baru belajar sampai dot ya. Oke, coba dikerjain. 3 menit ya. Kalau udah, kalian ketikan di link Zoom, di chat Zoom-nya. Oke? Paham ya? Syauki, Kolbi, Fire, coba dikerjain ya. Coba dikerjain ya, 3 menit ya. Sampai 19 lebih, 59. Yang udah, boleh diketikin jawabannya di link chat Zoom-nya. Coba dikerjain ya, Syauki, Kolbi, sama Fire. Udah jawab. Coba lihat. Jawabannya berapa? Min 9. Min 9. Lah,
Shopee kenapa beda sendiri tiga? Oke, kita coba ya. Kita selesaikan dulu B tambah C-nya ya. B tambah C. Berarti min 1 tambah 2 1. Min 4 tambah 2 min 2. Plus 2 tambah 1 plus 3. Terus A dot B tambah C. Jadi kita tahu ya, dot produk itu yang samanya aja yang bernilai. 3 kali 1, 3. 3 kali min 2 min 6. Min 2 kali 3 min 6. Maka jawabannya min 9, Shoki. Nah, Shoki salah di mana, Shoki? Kok bisa dapat plus 3, Shoki? Salah di mana? Nggak lihat min saya lupa. Ah, oke, sip. Bisa ya? Oke, kita lanjut ya sekarang ya. Lanjut ke dot produk sudah, cross product. Yang B namanya adalah cross product. Oke, apa bedanya dot product sama cross product? Yang pertama di hasil. Cross product hasilnya harus dalam bentuk vektor. Artinya, nggak boleh hasilnya cuma angka. Harus ada IJK. Nah, yang kedua adalah di operatornya. Operator matematika untuk cross product, operatornya adalah sinus. Tetap pakainya theta, bukan alfa. Oke, biar gampang kita kasih soal yang sama saja deh. Oke, kita lihat soal yang kayak gini. Kalau tadi kita mau mencari dot product ya. Sekarang saya mau cross product. Karena kita tahu cross product itu vektor, maka dapatnya vektor D. Yaitu vektor A cross product dengan vektor B. Nah, tadi ingat nggak saya bilang apa? Saya bilang secara teks, secara konsep, perkalian apapun itu, konsepnya sama dengan konsep perkalian SD. Nah, saya juga bilang, saya bukan berarti melarang menggunakan cara SMA, cara cepat. Boleh-boleh aja. Saya sekarang maunya ngajar konsepnya dulu. Biasanya di SMA, kenapa tadi Colby bilang cara ngerjain, cara ngitung dot sama cross beda? Karena di SMA pakai cara cepat. Di SMA untuk cross itu biasanya diajarin cara menggunakan matriks atau determinan. Boleh nggak di kuliah? Boleh. Tapi sekarang saya nggak mau pakai itu. Saya mau ajarin cara konsep. 1I, 2J, 3K. Cross product dengan 4I, 5J, 6K. Oke. Sama kayak tadi persis. Kita kalikan semua komponen vektor A dengan semua komponen vektor B. Tapi ingat, yang mengalami perkalian cross atau perkalian dot itu hanya arah. Jadi kita punya kayak gini. 4 I cross I, 5 I cross J, 6 I cross K, 8 J cross I, 10 J cross J, 12 J cross K, 12 K cross I, 15
K cross J 18. K cross K. Persis kan sama ya kayak tadi. Sama kayak tadi, tugas kita adalah mencari tahu I cross I itu apa. Jadi kita tahu sudut antara I sama I itu membentuk sudut 0 derajat. Operatornya sekarang sin. Sin 0 derajat itu 0. Maka I cross I itu 0. Mana lagi? J cross J 0. K cross K 0. Sekarang bagaimana dengan I cross J? Kita juga tahu kalau I cross J itu membentuk sudut 90 derajat. Karena operatornya itu adalah sin. Sin 90 derajat kan 1. Masalahnya, 1 itu bukan vektor. Jawabannya harus vektor. Berarti I cross J secara konsep dia bukan 1. Terus gimana dong? Nah, berarti yang kurang adalah arahnya. Nah, untuk mengetahui arahnya, kalian gunakan yang namanya ini. Aturan siklik. Kayak gini siklik tuh bikin, bentar ya. Oke, kita bikin huruf I, bikin huruf J, bikin huruf K. Kita bikin putaran. I putar ke J, J putar ke K, sama K putar ke I. Oke, cara mainnya gini. I cross J itu sama aja kita mulai dari I, kita putar ke J. Hasilnya adalah lanjutannya, yaitu adalah K. Paham ya? Kalau J cross K, apa J cross K hasilnya? Shauki, Colby, Faya. Apa jawabannya? J cross K? Halo, halo. Shauki, Colby, Faya. I, Apa hasilnya? Apa? I, I. Kalau I cross K, apa nih hasilnya? Colby, Shauki, Faya. Apa hasilnya? Apa? Shauki, Colby, Faya. J ya. Nah, I cross K, ya, Colby. Berarti kita mulai dari I, kita putar ke K. Hasilnya adalah lanjutannya. J kan? Tapi lihat, arah putaran kita yang warna biru tua berlawanan dengan sikliknya. Maka jawabannya minus J. Paham, Colby? Paham? Ngerti nggak? Paham Kak? Oke, coba lagi. Ketiga. Min J cross I. Apa ini? Shoki, Colby, Faya. Min J cross I. Apa yang jawabannya? Apa? Shoki, Colby, Faya. Jawabannya apa? Halo. Apa nih jawabannya nih? Halo, halo. Halo, Shoki, Colby, Faya. Halo, apa jawabannya? Colby, Faya, Shoki. Kak, ya. Oke, min J cross I. Minnya kita simpan di luar. J cross I. Karena J cross I kan min K. Dikasih min. Jawabannya salah. Kalau min K cross min J. Apa nih? Shauki, Colby, Faya. Min K cross min J.
Apa jawabannya? Apa? Shoki, Colby, Min Freya? I ya, Kak. Oke. Min kali min apa? Plus. Sama aja kayak K cross J. K cross J itu min I. Ngerti ya? Nah, dengan bantuan aturan siklik, kita bisa tahu kalau I cross J itu adalah K, I cross K itu adalah min J, J cross I itu adalah min K, J K I, K I, J, K J min I. Sehingga kita akan tahu vektor D itu akan sama kayak 5K dikurang 6J dikurang 8K ditambah 12I ditambah 12J dikurang 15I. Kalau dikumpulkan jadinya min 8K plus, kok min 8K? Cocok. Min 3K plus 6J min 3I. Lihat, hasilnya sesuai dengan ketentuan yang kita sudah bikin. Bahwa cross product hasilnya harus vektor. Ngerti kan? Colby, Shauki, paham? Saya, ngerti ya? Kalau saya mau mencari besar dari vektor D. Tadi gimana nyari besar vektor? Tinggal akar kuadrat komponennya. Berarti min 3 dikuadratin ditambah 6 dikuadratin ditambah min 3 dikuadratin. Maka dapatnya adalah 9 tambah 3, 6. 45 tambah 9 akar 54. Nah, sekarang pertanyaannya, ada rumus matematikanya enggak sih? Jawabannya ada. Rumus matematika. Oke. Karena kalian tahu vektor D itu adalah vektor A cross vektor B, secara matematika besarnya vektor D, besarnya ya bukan vektornya, harusnya sama dengan besarnya vektor A dikali besarnya vektor B dikali sin theta. Ini rumus matematika untuk cross product. Coba perhatikan. Rumus matematika untuk cross product hanya bisa mencari besarnya vektor D, bukan vektor D-nya. Jadi untuk vektor D-nya sendiri, kita nggak bisa cari menggunakan rumus matematika, tapi manual. Nah, sama kayak tadi. Kita kan udah tahu besarnya D itu akar 54. Kita juga tahu besarnya A adalah akar 14. Dan besarnya B itu adalah akar 77. Maka kita juga bisa mengetahui sinusnya. Berarti sinus tetanya sama dengan akar 54 dibagi akar 14 akar 77. Nah, kalau kalian diminta untuk mencari sudutnya, tinggal pakai kalkulator, yaitu sin inverse dari akar 54 dibagi akar 14 akar 77. Kalau kalian pakai kalkulator, pasti sudutnya sama kayak tadi, 12,9.
933 derajat. Kok sama? Karena yang dilakukan cross product juga sama-sama vektor A dengan vektor B. Artinya sudut antara kedua vektor nggak bakal berubah dong. Yang berubah adalah cuman eh, operatornya aja. Artinya cross product juga bisa kalian pakai untuk mencari sudut antara dua buah vektor. Jadi sin dan cross dan dot sama-sama bisa kalian pakai buat mencari sudut antara dua buah vektor. Sekarang kita coba lihat soalnya. Soal tutorial lagi. Karena soal ujiannya belum ada ya. Oke. Coba kita baca dulu ya. Diketahui dua buah vektor. Vektor A sama vektor B. Vektor A itu I min J. Oh ya lupa bilang. Bentar. Lupa bilang di sini. Nah, di matematika vektor B besar dikalikan dengan cos theta. Di matematika itu disebutnya adalah besar B, panjang B, proyeksi. Panjang B proyeksi pada A. Begitupun sama, A mutlak dikalikan dengan cos theta, itu disebutnya adalah panjang vektor A proyeksi pada vektor B. Oke, itu istilah matematikanya. Oke, sekarang kita coba jawab lagi ya. Kita punya vektor A, 1I min J plus 2K, dan vektor B, J plus K. Oke, coba kalian jawab pertanyaan A sama pertanyaan B-nya dulu. Pertanyaan A itu dia minta nilai mutlak atau besarnya vektor A dan nilai mutlak atau besarnya vektor B. Oke, itu yang A ya. Yang B, dia minta A dot B-nya berapa. Dia juga minta A cross B-nya berapa. Serta dia minta sudut apit atau tetanya. Boleh kalian pakai hasil dari dot produknya atau kalian pakai hasil dari cross produknya. Karena kita udah buktikan hasilnya sama. Oke? A sama B dulu. C sama D ntar kita bareng-bareng. Coba kerjain kalau udah ketikkan jawabannya di chat Zoom ya. 3 menit. Yang A sama B dulu aja ya. C sama D ntar menyusul kita bareng-bareng.
Yang A sama B dulu aja ya, yang C sama D kita bareng-bareng kita. Yang udah boleh diketikkan di chat Zoom. Kalau udah ketikin ya jawabannya. Coba diketikin jawabannya. Oke, udah dapat. Coba lihat.
Besar vektor A akar 6. Oke. AB-nya 1. Sudutnya 73. Oke. Yang lain sama kan? Mana yang lain? Faya ada nggak Faya? Syauki. Oke, kita coba ya. Kalau dari sini kan gampang ya. Eh, besarnya A itu adalah akar 6. Besarnya B itu adalah akar 2. A dot B nilainya adalah -1 ditambah 2. 1. A cross B. Nah ini ada ribet. Lihat itu deh. Kalau sama itu benar. Siapa Syauki? A cross B ini apa? -3I min J plus K. Kolbi -3I min J. Sama udah ya. Ya, karena sama berarti benar. -3I min J plus K. Oke. -3I benar min J plus K. -3I min J. Sudutnya juga sama 73,22. Oke. Nah, sudutnya kita bisa pakai yang dot atau bisa pakai yang cross ya. Ini Xiaoqi sama Colby sama dapatnya 73,22 derajat. Nah, sekarang lanjut yang C ini. C minta apa? Panjang proyeksi A dalam proyeksi B. Sama aja dia minta A proyeksi. Tadi apa A proyeksi adalah panjang A dikali cos theta. Panjang A-nya itu kan akar 6. Cos theta-nya itu kalau nggak salah 1 dibagi akar 6 dikali akar 2. Maka kalau kita hitung dapatnya 1/akar 2. Kalau di matematika diganti, dirasionalkan 1/2 akar 2. Nah, sekarang pertanyaan D. D itu suruh tunjukkan. Kalau kita punya vektor D, yaitu vektor A, dikurangin dalam kurung A dot B, tapi B-nya B topi loh ya. Bukan B vektor, tapi B topi. Dikalikan B topi, apakah dia tegak lurus dengan vektor B? Nah, tunjukkan itu bukan berarti udah pasti tegak lurus ya. Artinya kita tunjukkan dia beneran tegak lurus atau enggak. Tegak lurus itu cirinya berarti apa? Sudut tetanya 90 derajat. Berarti kita buktikan bener nggak teta antara D sama B 90? Gimana cara buktinya? Bisa pakai dua cara. Cara pertama adalah kita buktikan kalau cos tetanya nilainya 0. Atau cara kedua kita buktikan kalau nilai sin tetanya itu 1. Gimana cara buktiin nilai cos theta 0? Gampang, tinggal vektor D kita dotkan dengan vektor B. Kalau hasilnya 0 berarti kan nilai cosnya 0. Gimana cara buktikan nilai sinnya 1? Gampang juga. Vektor D kita cross dengan vektor B, tapi dimutlakin. Terus dibagi besarnya D di besarnya B. Nah, ini kalian tinggal pilih mau yang mana. Kalau saya sih lebih suka pilihnya yang ini aja. Nah, tapi sebelumnya kita harus menyatakan vektor D-nya dulu. Nah, lihat, kita butuh B topi. Tadi ingat kan? B topi itu apa? B vektor dibagi dengan nilai B. Tadi kan B vektornya J plus K. Nilai B adalah akar 2. Oke. Setelah itu kita hitung A dot B topi. Tadi A-nya itu 1I min J plus 2K dot 1/akar 2 J plus K. Maka kita akan punya 1/akar 2
J itu min 1 ditambah 2. Berarti 1/2. Setelah itu, kalian hitung A dot. Kok B? B vektor salah ya. B topi. A dot B topi dikalikan B topi. Berarti 1/2 dikalikan C plus K per akar 2. Maka jawabannya 1/2 J plus K. Nah, di situ baru kita tentukan vektor D. Vektor A cross A dot B topi B topi. A-nya itu kan 1I min J plus 2K dikurang 1/2 J plus K. Oke, jadinya adalah I min 3/2 J plus 3/2 K. Baru kan ke pembuktian nih. Bener nggak vektor D dot vektor B itu hasilnya 0? Oke. Dot J plus K. Maka jawabannya min 3/2 ditambah 3/2. Jawabannya 0. Karena D dot B 0, kesimpulannya cos theta-nya 0. Berarti nilai cos yang 0, theta-nya adalah 90 derajat. Berarti dalam soal ini terbukti benar. Gitu. Oke, sampai sini ada yang ingin kalian tanyakan tentang vektor? Syauki, Kolbi, saya? Ada yang ingin ditanyakan? Halo, ada? Aman, Kak. Aman ya? Oke, kalau gitu ntar untuk catatannya saya akan kirimkan lewat WA kita. Rekamannya saya akan kan ntar minta ke itu ya adminnya ya. Ntar kalau udah dikasih linknya kita bisa kalian bisa download. Oke, yuk mari semua.